Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, percabulan menjadi salah satu senjata yang paling ampuh yang dipakai iblis untuk merusak, untuk menghancurkan hidup manusia di zaman akhir ini. Bukankah sekarang ini percabulan, perzinahan, perselingkuhan, pemerkosaan, prostitusi, pelacuran, atau dosa seksual lainnya begitu merajalela, terjadi di mana-mana, kapan saja, menyerang siapa saja tanpa mengenal faktor usia dan background atau latar belakang dia. Pengaruh pornografi melalui internet atau melalui media sosial semakin memudahkan orang untuk jatuh dalam dosa jenis ini. Bahkan orang tidak lagi malu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan mesum. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan manusia di zaman Nuh dan Sodom Gomora. 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ditegaskan, setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan atau dosa seksual berdosa terhadap dirinya sendiri, sebab ia telah mencemarkan tubuhnya yang adalah bait Roh Kudus. Berhati-hatilah saudara, iblis seringkali menggunakan perangkap atau menggunakan jebakan melalui dosa seksual untuk menjatuhkan iman seseorang. Jangan membuka celah sedikit pun kepada iblis, saudara, dan jangan pernah merasa diri kuat. Sekalipun kita sudah terlibat dalam pelayanan, mungkin menyandang predikat sebagai seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani atau pelayan, pemimpin-pemimpin di dalam gereja sekalipun, itu bukan berarti kita kebal terhadap dosa. Bagaimanapun juga, kita masih hidup dalam daging, saudara. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang juga pernah jatuh dalam dosa percabulan. Yang pertama adalah Simson, seorang nasir Tuhan, harus mengalami akhir hidup yang sangat tragis dalam Hakim-Hakim 16. Pertemuannya dengan Delila, seorang gadis Filistin, membuat Simson jatuh dalam dosa percabulan. Yang kedua adalah Daud. Daud terjebak dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Kurang apa dengan Daud? Seorang yang dikenal sangat dekat, sangat karib dengan Tuhan pun jatuh dalam dosa karena tidak dapat menguasai diri terhadap hawa nafsunya. Karena itu saudara yang terkasih, Kolose 3 ayat yang ke-5 ingatkan, tegaskan kepada kita, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kami untuk menjaga kesucian hidup. Ya Tuhan, beri kemampuan bagi kami untuk melakukan firman Allah ini, supaya kami mengerti bahwa kehidupan kami, siapapun kami, apapun pekerjaan dan latar belakang kami, tidak memberi jaminan bahwa kami kebal terhadap dosa. Karena itu Tuhan Yesus, kami menyadari kami lemah, kami terbatas, kami memerlukan Tuhan dalam perjalanan hidup. Iring akan Tuhan, biar Allah menguasai kehidupan kami, supaya kami betul-betul hidup takut akan Tuhan melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, seluruh panca indera kami Engkau kuasai, supaya kami mengerti, kami peka akan suara Tuhan yang mengingatkan kami, yang menginsafkan kami, yang menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and